Boro-boro mau umroh, makan aja masih susah. Boro-boro mau umroh, hidup aja masih pas-pasan gitu. Nah, apakah umroh dan haji ini terkait dengan penghasilan kita atau pendapatan kita saat ini? Tafadhol, barakallahu fiik. Saya jawab lebih kepada jawaban keimanan ya, secara spiritual gitu. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Saya tanya teman-teman sekalian, apakah semua orang umroh dan haji itu pasti orang kaya? Tidak. Banyak yang umroh dan haji orang miskin. Banyak banget, banyak sekali. Bagaimana mereka berangkat? Uangnya nggak ada. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Order kepada Allah. Niatkan. Minta. Kita ini disuruh manja sama Allah. Minta. Ya Allah, mudahin umroh saya. Dari mana bukan urusan kita. Biarkan Allah yang aturkan. Ada yang umrohkan, tiba-tiba dapat rezeki bisa umroh. Terlebih lagi memang umroh ini penyebab datangnya kekayaan. Ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya rutinkan haji dan umroh karena keduanya akan menghilangkan dosa, kemiskinan dan dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari emas, perak dan juga besi itu sendiri. Assalamualaikum Tribuners, kembali lagi bersama saya Sela. Nah, pada kali ini Sela mau membahas nih terkait dengan haji dan umroh. Nah, Sela di samping Sela udah ada nih dengan Pak Dede. Ya, siap. Pak Dede Firmansyah selaku dari owner ya Pak ya? Ya, owner dari butik umroh PT Sumidas Intur. Boleh saya hai dulu Pak ke Tribuners yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, semangat selalu. Semangat. Nah, Tribuners, mungkin dari episode-episode sebelumnya Tribuners sudah nontonin kita ya di Tribun Pekanbaru ini terkait episode-episode menarik yang udah kita bahas nih. Kemarin itu kita udah bahas terkait umroh. Ya. Nah, lalu ada rewardnya juga ya Pak ya. Ya. Reward ini sebagai apa ya? Strategi bisnis ya Pak ya, Ya, dari butik umroh untuk menggait perusahaan-perusahaan atau yang ingin mendaftar haji ataupun umroh gitu ya Pak ya. Nah, sekarang Sela ingin membahas terkait haji dan umroh. Ini jarang-jarang loh kita itu membahas terkait haji nih Pak. Ya. Ini sepertinya akan ada pendaftaran haji ya Pak ya. Insya Allah. Nanti akan kita spill ya Tribuners besok, kapan akan dibuka pendaftarannya ya Pak ya. Ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin bertanya nih, apa sih Pak perbedaan dari haji dan umroh? Ya, haji dan umroh. Jadi sebagian ulama bilang kalau umroh itu haji kecil gitu. Kalau umroh waktunya itu tidak di luar, tentunya kapan aja bisa. Iya. Tapi yang dipastikan tidak di musim haji. Oke. Kalau haji ada khusus. Sebetulnya haji itu cuma tanggal 8 Zulhijjah kan dari terus tanggal 9 wukuf, 10, 11, 12 ada yang namanya nafar tsani, ada nafar awal. Kalau nafar tsani cenderung dia cuma 3 hari di Mina. Kalau yang nafar awal 4 hari. Sebetulnya cuma 5 hari aja kalau umroh itu kan. Haji. Cuman kalau di umroh tidak ada wukuf di Arafah. Kalau haji ada. Terus kalau haji ada jumroh, melempar batu kan, ya? itu kan apa? Nabi Ibrahim, Ismail sama istrinya Nabi Ibrahim juga soal jumroh itu kan mereka kan melempar setan. Itu perbedaannya. Kalau itu intinya haji ada waktunya, ada waktu tertentu. Karena pas di musim haji ini kan kemarin pas pertanggal 29 itu tidak ada lagi yang udah harus pulang yang umroh. Terus yang mulai keberangkatannya itu terakhir tanggal 13 April masuk. Pas keluarnya tanggal 29 April. Nah, pas kemarin tanggal 28 udah ada yang mulai haji. Udah ada ya Pak ya? Ada. Cuman itu di luar Indonesia. Kalau Indonesia tuh kurang lebih tanggal 2 Mei ya. 2 Mei. 2 Mei itu udah mulai ya Pak ya? Ya, yang dari Indonesia berangkat ke sana.
Nah, ini kan kalau haji itu kan ada kuotanya. Oke. Biasanya pemerintah Saudi itu memberikan kuota 10% umat Islam di negara tersebut. Oke. 10%. Kayak kita kan 220 sekian tuh. Karena Kuotanya itu ya Pak? ya, karena kan penduduk kita yang Islam tuh lebih 200 juta gitu kan Iya. sekian. Nah, terus itu yang haji reguler tuh biasanya. Oke, haji reguler. Ya. Oke. Di negara-negara lain itu haji itu jarang yang diakomodir pemerintah gitu. Oke. Makanya kemarin ada DPR RI itu menemui ke Kazakhstan, itu negosiasi kalau kuota yang nggak dipakai dong sama Indonesia gitu. Oh, dialihkan gitu ya Pak ya? Kan pada nggak kepake kan. Temen saya itu dokter dia, itu ngambil S3 di Eropa, karena dia sekolah di Eropa. Tahun 2023 itu dia ngambil kuotanya orang Eropa haji, dia orang Indonesia. Jadi orang Eropa karena ini dia sekolah di Eropa dipersilahkan. Oke. Ada juga saudara saya itu kerja di Aramco, perusahaannya Saudi itu. Itu tahun sekarang dia dikasih peluang haji sama pemerintah Saudi. Dia orang Indonesia. Tapi dia daftarnya di sana Pak? Sana, jadi dibuka oleh pemerintah Saudi. Oke. Siapapun yang kerja di Saudi ditawarkan untuk haji. Luar biasa. Jadi tadi itu haji reguler ya Pak ya? Ya, oh ya, jadi haji itu kan ada tipe-tipenya haji kan. Ada haji reguler, ada haji plus ataupun sekarang atau haji khusus, ada haji furoda. Oke. Kalau haji reguler dan haji plus itu izinnya melalui pemerintah. Oke. Pemerintah. Kalau furoda cenderung langsung dari izin dari pemerintah Saudi. Oh, pemerintah Saudi. Ya. Jadi yang furodanya apakah dia perlu kuota gitu Pak? Kalau furoda itu yang tahun sekarang aja itu yang khusus Indonesia ya. Indonesia itu setahu kami terakhir itu ditawarkan ada 1.000 kuota. Wow, 1.000 ya. ya. Itu khusus furoda aja. Furoda aja. Oke. Yang reguler tadi kan ada kurang lebih 200.000 sekian. Iya, 200.000 sekian. Terus kalau haji plus biasa kuotanya itu terakhir saya dapat informasi 60.000, mungkin ada tambahan juga sih 60.000 plus. Oke. Gitu. Oke, jadi masing-masing jenis hajinya itu beda-beda ya kuotanya gitu ya Pak? Oh ya, beda. Itu berarti dari haji reguler itu dari pemerintahan dan begitu pun dengan haji khusus ya kan ya. Nah kalau haji furoda itu tergantung dari Arab Saudinya langsung. Nah jadi Tribuners yang ingin mendaftar haji itu bisa ya langsung memilih dan itu pastinya biayanya berbeda-beda ya Pak ya. Beda-beda. Nah boleh di-spill nggak Pak untuk kisaran berapa nih untuk biayanya? Ini mungkin Tribuners yang lagi nyimak di rumah dia lebih nyimak biayanya nih Pak. Betul. Mungkin boleh di-spill nih Pak. Kalau haji reguler itu kan pemerintah tuh memberikan kepada masyarakat itu DP 25 juta. Oke. Nanti dapat tuh kuota hajinya. Oke. Cuman jadi kita harus nge-DP dulu ya Pak. Ya, 25 juta. Dan sekarang umur 12 tahun udah bisa ambil kuota. Karena kan masa tunggu di Indonesia kan di Riau aja itu daftar sekarang 24 tahun lagi baru bisa haji gitu kan. Benar-benar. Itu perlu diketahui sebetulnya harga pemerintah tuh yang reguler tadi itu kurang lebih 95 juta itu. 95 juta. Ya, terus kan masyarakat DP 25 juta. Oke. Nanti pas pelunasannya itu biasa ada negosiasi Kemenak sama Wakil Rakyat DPR RI. Di situ ditentukan berapa tambahannya. Kan ada kisaran dari 30 juta, 30 juta. Jadi lebih banyak disubsidi. Disubsidinya bahkan Indonesia itu waktu kami berangkat tahun 2000 sejak kan alhamdulillah kami diamankan pernah haji 2022 sama 2017. Itu dikasih uang saku ya. Itu tuh 1.500 real. Oke, itu berapa rupiahnya tuh Pak? Saya juga nggak tahu ya realnya ya Tribuners. Tapi saya nggak tahu ya tahun sekarang kisaran berapa itu Pak? Kali 4.000 sekian ya. Teman saya nggak tahu mohon maaf ya. Sekarang cuma 750 real gitu. Turun nggak tahu kenapa turunnya. Ya. Dan sekarang kan
udah full tuh, makan siang, makan pagi, makan malam dikasih sama pemerintah. Yang reguler ya. Yang reguler. Oke, Yang waktu oke. saya tuh ada juga beberapa hari yang tidak dikasih. Tapi yang sekarang tuh mungkin karena full di cover pemerintah, mungkin yang apa namanya belanjanya berkurang. Iya. Allah nggak tahu. Itu yang haji reguler. Reguler. Oke. Itu masa tunggu kan kurang lebih 20 tahun sekian lebih. Bahkan katanya kalau nggak salah Sulawesi Selatan lebih lama lagi gitu. Lebih lama lagi. Berarti berbeda-beda gitu ya, Ya, Pak ya? karena kan tergantung masyarakatnya Oke. antusias dalam mendaftar. Yang malang yang apa? Malahan NTT kan yang sedikit istilahnya aja. karena antriannya juga pendek kan. Oke. Kita kalau mau ganti KTP yang Pekanbaru ambil ke Pindah sana. ke NTT ya Pak ya, biar cepat ya antriannya. Nah tadi itu haji reguler. Nah Ya. kalau untuk haji khusus atau Oh, ya. plus ini Pak? Haji khusus yang haji plus itu dia masa tunggunya 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Dan fasilitasnya tuh hotel bintang 5. Oke. Kisaran beda ya. harga tuh dari 140 juta sampai tergantung hotelnya kan. Oke. Nah, nanti kan juga kan kalau kita habis wukuf di Arafah itu kan nginap di Mina itu kan biar dekat pas dia melempar jumroh ya Pak. Nah, itu kan kalau haji reguler, mohon maaf ya agak jauh dari penginap Minanya ke tempat jumrohnya. Kalau yang haji plus sama haji furoda itu lebih dekat. ya. Gitu. Kalau haji furoda, tadi kan kita udah bahas Oh, ya. haji plus sama khusus nih Pak. Haji furoda itu berapa lama nih Pak? Oh, jadi sedikit ya soal reguler dan haji plus itu, Iya. itu izinnya dari pemerintah Oke, Indonesia. Pemerintah. Sementara yang haji furoda itu langsung pemerintah Saudi memberikan kuota gitu, kuota. Jadi sebetulnya 2 tahun 3 tahun belakang itu haji itu namanya ada haji AH. Jadi AH itu apa? Electronic Hajj gitu kan. Jadi sebetulnya si masyarakat tuh bisa daftar, ada namanya aplikasi Nusuk langsung bisa haji sendiri. Oh bisa. Tapi pemerintah Saudi tidak semua negara dikasih sama dia, termasuklah Indonesia. Karena Indonesia kan banyak tuh. Kalau nanti si masyarakat tuh langsung daftar ke Nusuk haji sendiri, mohon maaf, habis travel agentnya. Iya benar. Makanya khusus Indonesia, saya nggak tahu negara mana lain nanti itu tidak difasilitasi yang siapa travel agent harus kerjasama dengan perusahaan perusahaan Saudi yang ditunjuk oleh kerajaan. Nah itu dia kalau haji furoda ini daftar tahun ini berangkat tahun ini. Tahun Bisa. itu. Jadi nggak terlalu lama lah yang Betul. nunggunya ya Pak ya. Cuman harganya luar biasa juga. Nah itu berapa tuh Pak? Kalau kami tahun ini kan tahun 2025 ya. Nah, kami itu dan jual buat 2026 tuh $19.500. $19.500 itu DP-nya ya $4.000. $4.000. Itu DP-nya ya Pak Ya ya. itu insya Allah itu keberangkatan 2026 itu. 2026. Itu apa namanya, dia hampir sama dengan gaji plus dia hotel bintang 5, terus dekat waktu di Minanya untuk jumroh. Nah, itulah. Fasilitasnya pastinya udah yang bintang 5 kan ya Pak ya? Wow, ya. Kan kalau mohon maaf kalau wukuf di kalau di Mina itu biasanya reguler. Nggak tahu kalau sekarang ya. Waktu zaman saya agak tumplek-blek gitu. Ramai gitu. Rame. Banget gitu. Mudah-mudahan sekarang agak berubah kan. Iya. Kan sempat heboh dulu tuh pas di Mina yang reguler nggak dapat makanan. Sementara yang haji plus itu berserakan makanan berlebih-lebih gitu. Kan fasilitasnya AC lagi itunya di Minanya. Iya. Mudah-mudahan lah ini kan sebetulnya tergantung negosiasi kita dan si pemerintah ataupun mohon maaf provinsi. Jadi ada ini orang Aceh. Orang Aceh itu dia udah ada hotel orang Aceh dan itu khusus orang Aceh. Kalau ada orang Aceh naik haji, dia dikasih jamaah tuh $1.000
rial. 1000 real. Iya, itu udah dikasih. Jadi dia ini ada hotel yang sudah diwakafkan oleh warga Aceh Aceh. buat Warga Aceh untuk beristirahat di sana. ya gitu? di haji sana kan. Kan tiap haji itu kan nanti kan kemana tuh kan nego-negosiasi hotel tuh. Yang khusus Aceh itu udah ada hotelnya. Khusus orang Aceh. Dan Gitu itu ya, Pak, ya? udah dapat dari pemerintah Indonesia, dapat lagi dari orang Aceh yang punya hotel itu. Oh, Jadi orang udah meninggal, cuman ini dia udah mewakafkan ini ke inilah ke Saudi. Terus orang yang mengelolanya kan ya alhamdulillah nazirnya amanah. Itu luar biasa. Oke, berarti itu khusus orang Aceh aja atau yang lain juga bisa gitu, Pak? Nah, itu tadi saya kan ini kebetulan ada orang Aceh dia pengen aja berbuat buat negeri dia gitu. Sekarang kan bisa aja kan kalau ada keuangan tiap provinsi dia mensubsidi tiap ini ya. Nggak tahu nih kan atau saya masih ingat tuh, saya tahun 2022 haji itu saya bilang saya tuh nginep di Aziziyah nama daerah. Kapan ini hotelnya banyak orang Riau, saya juga cuman nggak dapat ada cuma kasih tahu ini adalah orang Riau. Kebanyakan Ya. ya orang Riau gitu. Kan orang Indonesia ini kan sudah banyak yang udah anak beranak udah saya tuh ketemu sama guide yang bantu di sana, dia orang Kalimantan, bapak ibunya orang Kalimantan, dia lahir di Saudi sampai sekarang dia belum pulang-pulang. Menetap di Saudi gitu. ya, Saudi. Pak? Dia warga negara Saudi atau warga negaranya bahasa Indonesianya agak kagok deh. Oke, lebih lancar ya bahasa di sana gitu dibanding bahasa Indonesia gitu ya, Pak. Oke, jadi kita tadi udah bahas ya Tribuners terkait biaya nih, Ya. biaya yang akan diperuntukkan untuk haji khusus atau plus, Ya. haji reguler dan maupun haji furodani. Dari masing-masing haji ini itu mereka memiliki fasilitas yang berbeda, namun harganya pasti juga berbeda gitu ya. Karena tergantung dengan waktunya juga nih. Kadang kita kayak haji reguler kita harus menunggu kurang lebih 24 tahun ya, Pak ya. Yang di Riau. Yang di Riau itu 24 tahun untuk menunggu kita akan mendapatkan kuota hajinya Ya. langsung ya Pak. Itu pun kalau sudah nge-DP gitu ya Pak ya. DP-nya kurang lebih 25 juta. Ya, 20 juta. Nah, kalau misalnya kita itu daftarnya umur 30-an itu Pak. Itu lumayan lama ya, atau kita udah bangkotan gitu ya baru kita naik haji. Nah, itu misalnya ini Pak, kita nggak mampu untuk naik haji dalam kondisi fisik misalnya, itu apakah bisa diwakilkan atau bagaimana itu Pak? Oh, biasanya biasanya yang udah meninggal tuh baru diwariskan kepada anaknya. Oh, bisa diwariskan gitu ya. Tapi kan sekarang kan pemerintah Indonesia tahun ini dia menegosiasi yang umur 80 itu diprioritaskan. Oke, Itu 80 Pak. yang prioritaskan walaupun ngantrinya lama tuh dipercepat khusus yang umur 80 tuh. Oh, oke. Itu dari negosiasi Menteri Agama yang sekarang tuh. Jadi intinya juga diprioritaskan orang-orang lansia itu untuk pergi haji lebih di luar. Menarik ya, menarik. Itu jadi lebih diprioritaskan ya yang udah 80 ke atas gitu. Dari pemerintahnya langsung ya Pak. Pemerintah Indonesia negosiasi sama kerajaan Saudi. Oke. Menarik. Jadi Tribuners nih yang mau daftar haji kira-kira nanti ada ya Pak ya. Tadi Pak Dede udah ada sebutin nih 2026 nih udah ada angka-angka dari haji furodani. Jadi kayaknya di 2026 nih ya. Insyaallah. Dari Butik Umroh akan membuka kuota untuk pendaftaran haji nih. Jadi nanti ada pembahasan-pembahasan menarik kita lagi. Mungkin kita saksikan pariwara berikut ini. Memang mantap, di samping religi kita sambil beribadah, mantap pokoknya, senang hati. Alhamdulillah umroh bersama Butik Umroh asik, insyaallah ada suatu waktu nanti ada rezeki untuk bersama Butik Umroh asik. Layanannya sangat baik, best.
Alhamdulillah kami ikut terapi butik umroh. Perjalanannya mantap, layanannya hebat. Oke semuanya. Dengan makan makanan, tempat hotelnya mantap, oke. Butik umroh, Butik umroh, Masya Allah. butik umroh, butik umroh, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau untuk butik, alhamdulillah, memang bagus, sangat memuaskan. Makanan sehat, cukup, minuman tuh banyak. Semoga butik umroh lebih sukses lagi, tambah kompak selalu. Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Itu juga bilang topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Pokoknya keren deh butik, pokoknya keren. Halo Tribuners, nah tadi kita udah membahas ya terkait biaya, terkait perbedaan dari umroh haji. Lalu nanti kita akan membahas banyak hal menarik lainnya terkait dari umroh dan haji di butik umroh bersama Pak Dede Firmansyah. Nah Tribuners, tadi kita udah membahas ada 3 jenis haji nih. Ada haji khusus atau haji plus, lalu ada haji reguler, lalu yang terakhir itu ada haji furoda. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih, banyak sekali kasusnya itu jatuhnya orang yang cukup mampu, bahkan sangat mampu ya Pak ya, di terkhusus di Indonesia nih Pak. Itu dia sudah mempunyai rumah mewah, mobil mewah, bahkan semuanya udah ada nih Pak. Tapi mereka itu rasanya kurang terpanggil untuk haji, bahkan mereka belum umroh gitu Pak. Itu bagaimana tuh Pak kira-kira? Ya, kadang-kadang dibilang, oh belum ada panggilan gitu. Justru kan ilham itu kan kita jemput gitu kan. Kita jemput. Yang kasar itu kalau ada ustadz saya tuh ngomong arah sepatu, arah sandal itu minimal sudah ke arah luar pintu itu. Nah, terus gimana? Ya kan kalau yang haji kan berarti dia minimal dia udah buka lah tabungan haji. Iya. Ya, Minimal-minimalnya itu ya Pak ya. haji. Karena kan kalau haji kan emang rata-rata kan melalui bank tuh kan. Karena kan DP lumayan gede kan. Apalagi yang yang haji furoda kan. Yang minimal di sinilah kita juga mengetuk hati lah yang kita yang sudah berkelimpahan harta gitu kan, mampu beli rumah miliaran, terus mobil juga ratusan juta. Ya semoga dia juga tersentuh untuk mau haji gitu. Karena kan kita ada rukun Islam tuh ada syahadah, sholat. Katakan ada yang puasa dulu, ada zakat dulu kan, hadisnya ada yang puasa, zakat dan haji jika mampu kan. Alhamdulillah kan terkadang kita lihat orang mampu, mungkin dia belum tersentuh. Ya mungkin mudah-mudahan dengan sering spill di media sosialnya di soal haji kan, nanti algoritmanya ke sana. Ya mudah-mudahan adalah ilham ataupun Allah memberikan jalan untuk ke sana, insyaallah. Mungkin dari podcast kita kali ini juga ya Pak ya, mungkin dari Tribuners yang belum punya niatan untuk haji ataupun umroh, dengan melihat podcast kita ini mungkin langsung terkutuk pintu hatinya dan langsung melihat nih sosial media dari butik umroh nih ya Pak ya. Amin, dan setelah itu langsung hubungin Pak Dede, langsung nge-booking, langsung nge-DP. Semoga ya Pak ya. Amin ya. Amin ya robbal alamin. Jadi masih banyak ya Pak ya kasus-kasus seperti itu ya. Oh ya. Kayak padahal haji furoda itu pakai DP juga Pak? Iya, DP juga. Pakai DP. Kalau misalnya langsung cash itu bisa Pak? Oh bisa juga. Bisa banget ya Pak ya. Banget. Ini kan kemarin juga Dirjen Haji Prof. Hilman Latif kan kadang-kadang jamaah kan tergoda tuh. Yang pengen haji terus visanya bukan visa haji. Ada yang visa haji, visanya visa pekerja. Nah, jadi dilihat harga hajinya lebih murah. Nah, sekarang ini diperketat hajinya itu harus visa haji. Kalau enggak
mohon maaf yang nggak berangkat. Nah, ini kadang-kadang masyarakat ada banyak yang tergoda. Nah, jadi sekarang pemerintah Saudi katanya lebih ketat dan ingin memberikan terbaik buat jamaah haji sedunia. Nah, tentunya harus ada visa haji lah yang boleh masuk ke tanah suci. Oke. Jadi itu yang mengurus visa dari jamaah itu siapa, Pak? Visa jemaah dari kalau itu kan kalau yang reguler dari pemerintah. Dari pemerintah. Terus kalau yang haji plus sama yang roda itu dari travel agent. Dari travelnya langsung Ya. gitu ya. Kalau pribadi itu berarti nggak bisa ya, Pak ya? Nggak bisa. Mengurus visa. Kalau di Indonesia nggak bisa. Oke. Nah, tadi saya mau nyinggung juga nih Pak terkait dari proses pendaftaran haji nih, khususnya di butik umroh itu bagaimana Pak? Oh ya, kita tentu DP kan, Ya, pastinya DP. $4.000 nanti kita urusin segala macam persyarat dari kalau dia belum ada paspor kita bantu. Oke. Terus nanti kita kan juga persiapkan peralatan yang dia dapat gitu kan. Oke. Itu paling nanti biasanya tuh 3 bulan atau 4 bulan sebelum berangkat ya pelunasan gitu kan. Oke. Itu masuk dari haji khusus, reguler ataupun furoda itu ya Pak ya? Itu yang haji furoda. Haji furoda. Ya. Kalau untuk haji khusus atau reguler itu proses pendaftarannya ataupun persiapan sebelum berangkatnya itu bagaimana Pak? Ya, tentu ini juga ada seperti juga yang apa? Yang furoda. Tapi ini kan kalau yang haji khusus kan plus itu masa tunggu 6-7 tahun kan. 6-7 tahun, oke. DP-nya $4.000 juga. Oke. Nanti diambil kuotanya diblok lah. Dan itu nanti setahun biasanya ataupun menjelang itu baru ada manasiknya juga kan. Oke, ada manasiknya itu Ya. ya. Kalau di tahun ini itu di sekitaran di 2 Mei ya Pak ya? 2 Mei udah berangkat ya? Ya, nah, itu yang reguler. Yang reguler ya? Karena kan penduduk Indonesia itu kan banyak. Ada 200.000. Jadi kita tuh ada 2 gelombang. 2 gelombang. 2 gelombang. Jadi 200.000 berarti dibagi 2. Nanti ada yang endome itu dia nanti langsung ke Madinah. Madinah itu kurang lebih 8 hari. Habis itu baru ke Mekah dia. Oke. Nanti pas dekat-dekat ini kan tanggal 1 Zulqa'dah kan? Nanti dekat-dekat 1 Zulhijjah itu yang yang gelombang yang kedua itu dia pas mendarat langsung ke Mekah. Kita karena kita banyak kan, berarti kan pemerintah harus mengatur. Jadi dibagi ya, Pak ya? Kan sudah kan cuman tadi kan yang haji itu kan cuma 5 hari. Yang kita ini 40 hari jadinya, karena kan bergantian kan ini pesawatnya. Terus dulu kan kita Indonesia kan banyak petugas juga, petugas haji. Yang biasanya dokter apalagi ada yang ustaz tuh ada itu TKHI yang menjadi panitianya lah gitu. Oke, pendampingnya gitu ya. Beda. Dia yang mendamping juga. Cuman dia tuh ada yang berangkat duluan. Kalau dulu 75 hari tuh pergi duluan, pulangnya agak terakhir. Kalau sekarang katanya disamain 40 hari. Takut kelamaan kali ninggalin tanah airnya. Itu teman-teman biasa yang medis lah ataupun yang ada kuotanya bisa daftar. Apalagi mohon maaf ya, biasa gubernur tuh ada juga tuh. Oh, ada juga ya Pak ya? Rekom gubernur. Bisa ada juga hak gubernur lah. Kabarnya kalau dulu tuh 10 orang tuh. Rekom gubernur yang menjadi nanti pendampingnya dari provinsi gitu. Oke, jadi mereka bertugas sembari haji gitu Pak? Ya, betul. Luar biasa ya. Banyak pulang-pulang yang bisa direbut lah insyaallah. Jadi pendamping dari jamaah haji ini juga termasuk mereka naik haji dulu juga apa gitu Ya, Pak? naik haji juga. Oh, naik haji juga ya Pak ya? Tetap dia itu mohon maaf ya, kan yang haji itu kan wukuf di Arafah. Jadi misalnya si jamaah tuh sakit kali, misalnya udah mohon maaf terkapar di rumah sakit, itu pas wukuf itu dengan tempat tidurnya tuh dia udah langsung wukuf di Arafah gitu. Jadi yang penting itu wukufnya. Jadi walaupun dia sakit
tetap ya? dihajikan dengan dia wajib wukuf di Arafah. Oke. Kan haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, itu wajibnya ya, Pak? Ya, itu emang begitu. Menjadi salah satu rukun wajib. Ya, kewajiban yang haji wajib wukuf di Arafah. Itu walaupun dia sakit di rumah sakit Mekah atau Madinah, dia tetap nanti di pas wukuf di Arafah tuh dia harus Tetap wukuf. didorong ya, Pak, ya? Didorong, dibantu lah sama, ya mungkin ada petugas kita Iya, juga iya, kan, iya, iya. karena orang Indonesia kan. Luar Sama biasa. Indonesia. Nah, kalau misalnya nanti Pak, misalnya saya tidak memungkinkan untuk didorong atau gimana, itu berarti hajinya nggak sah atau bagaimana itu Pak? Atau ada yang bisa menggantikan atau meniatkan gitu Pak? Ada namanya badal haji kan, Badal haji. Cuma badal haji biasanya orang meninggal. Orang meninggal nggak berlaku untuk orang sakit ya? Nah, sejauh ini yang saya tahu itu mungkin nanti ada yang komen lah betul tidak yang pendapat saya ini. Yang sakit, yang dari rumah sakit itu tetap diantar ke Arafah untuk dia wukuf. Luar biasa. Ya walaupun mungkin wukuf kan seharian tuh, yang mungkin dia kalau sakit dia cuman berapa menit atau berapa jam gitu, terus balik lagi ke rumah sakit kan. Intinya dia ada wukuf di Arafah, hajinya sah gitu kan. Gitu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Berarti bagaimanapun kondisi dari jamaah itu tetap melakukan wukuf ya di Ya. Arafah, karena itu menjadi salah satu rukun wajib yang akan dilaksanakan dalam berhaji ya Pak ya. Itu kan didampingi sama ini kan, tim medis untuk di sana kan. Oke, Tidak luar dibiarkan biasa. aja. Oke, jadi itulah gunanya untuk tugas-tugas dari tim medis, ustadz ataupun yang provinsi tadi ya Pak Ya, ya. ya. Oke, jadi mereka berperan di dalam jamaah Membantu melaksanakan jamaah. hajinya gitu ya Amin. Pak ya. Nah, untuk durasinya Pak, untuk durasi dari haji khusus plus, haji reguler, dan haji furoda ini apakah sama Pak? Untuk durasi waktunya gitu? Oh, beda-beda. Oh, beda-beda. Kalau reguler kan kurang lebih biasa tuh 42 hari, 2 hari yang jamaahnya kan. Kalau haji plus ada yang 24, ada yang 30 hari. Sama-sama yang haji furoda gitu juga 20 hari sekian. Cuman bisa aja, misalnya dia requestnya, saya masih ingat tuh, waktu saya haji 2002 itu kan saya reguler kan. Itu Bapak DPRD Agung Laksono itu cuman 5 hari dia. 5 hari? Kok bisa Dia tuh, Pak? itu tadi kan dia datang untuk mabit, terus di Muzdalifah, habis itu dia ikut mabit di Mina, ngerjakan wukuf di Arafah dulu kan, wukuf di Arafah. Habis itu dia Mina untuk jumroh 3 hari, udah pulang dia. Kan sebetulnya bisa aja kan, saya mau ngerjain yang wajibnya aja gitu. Bisa aja kalau dia mau request kan cuma 5 hari misalnya, atau mau priwet ya 10 hari lah misalnya kan, untuk bisa mengadaptasi cuaca di sana kan, bisa aja request. Itu saya juga bingung kan, ini 5 hari loh Pak Agung Laksono. Saya masih ingat tuh. Enak kalau pemerintah difasilitasi mungkin karena dia mungkin spesial lah kan, ketua DPRD, DPR RI dan dia. Berarti itu Pak Agung ya? Agung Laksono itu. Agung Laksono ya, itu Tahun 2002. beliau itu mengikuti haji apa itu Pak, haji furoda berarti ya? Iya, mungkin lah haji super khusus lah berarti kan. Super ya Pak, super khusus. Itu dari Pak Dede langsung yang mendampingi? Oh enggak, itu pemerintah. Pemerintah. Saya kan waktu itu kan lagi haji reguler. Oke. Masih 2002 itu kan. Luar biasa ya Pak ya. Jadi bisa untuk menjalankan yang wajib-wajib Wajib-wajib aja. Luar biasa. Oke, Tribuners, tadi udah banyak ya untuk perbincangan kita terkait haji dan umroh di Butik Umroh bersama Pak Dede Firmansyah. Nah, jadi Tribuners yang ingin mendaftar haji dan umroh nih, bisa langsung menghubungi Pak Dede di Instagramnya Pak Dede ataupun di sosial media dari Butik Umroh, atau di nomor WhatsApp-nya ada Pak? Ada 0812 751 9259. Oke, jadi Tribuners bisa langsung menghubungi, bertanya-tanya juga dulu bisa. Nah, untuk haji nih Pak, tadi Bapak belum spill secara khusus nih, secara langsung ke Tribuners. Kapan sih kira-kira untuk pendaftaran haji dibuka nih Pak? Pendaftaran haji bisa sekarang udah bisa. Udah bisa? Bisa DP kan $40, yang harga fullnya itu kan $19.500. Oke. Untuk haji daftar sekarang berarti 2026 udah pergi haji, insya Allah. Insya Allah.
Jadi Tribuners yang ingin mendaftar haji itu cukup dengan DP $4.000. Itu nanti pelunasannya itu total $19.500 Ya, ya Pak ya. ya. Itu udah bisa langsung menghubungi Pak Dede ataupun akun Instagram dari Pak Dede, atau bisa langsung datang ke kantor ya Pak ya. Bisa. Bisa. Oke Tribuners, mungkin segitu dulu ya untuk perbincangan kita pada hari ini. Nanti yang ingin bertanya-tanya boleh langsung di kolom komentar atau di akun sosial media dari Pak Dede ataupun dari Butik Umroh. Mungkin segini dulu ya Pak Ya, ya untuk terima kasih. perbincangan kita pada Alhamdulillah. pagi hari ini. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terakhir ke Tribuners? Kalau udah ada niat baik, disegerakan saja. Insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk episode-episode yang lainnya ya Pak ya, di Tribun Pekanbaru. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.